Sabda TV. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, singkat kata bahwa mari kita wujudkan bahwa apa yang kita nyatakan secara lisan, kita buktikan secara amalan. Itu sebenarnya inti daripada apa yang ingin Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Apa yang kita katakan Rasulullah suri tauladan, jadikan suri tauladan dalam ilmu, jadikan suri tauladan dalam cara mengamalkannya. Karena kalau hanya mengambil ilmunya dan cara mengamalnya kita buat sendiri, berarti tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Seorang sahabat ahli ilmu bahkan bukan sahabat sembarangan, bernama Abdullah bin Amr bin As, ahli hadis. Bahkan para ahli ilmu mengatakan ahli hadis yang pertama Abu Hurairah, yang paling banyak. Yang kedua Abdullah bin Amr bin As. Beliau sahabat yang kedua yang paling banyak menghafal hadis Nabi SAW. Pernah beliau membaca Al-Quran setiap hari khatam. Dan pernah beliau puasa setiap hari. Dan saya yakin ketika beliau mengamalkan itu, beliau belum dapatkan ilmunya dari Nabi SAW. Dipanggil oleh Nabi. Ketika itu beliau masih budak belia. Kata Nabi SAW, sampai kepadaku kabar bahwa engkau mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Kata Abdullah bin Amr bin As, benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan lakukan. Jangan lakukan. Cukup khatamkan Al-Quran itu sekali 3 bulan. Subhanallah. Sekali 3 bulan. Menurut kita, kalau dilihat, kembalikan ke logika kita, lebih banyak pahala mana? Mengkhatamkan Al-Quran setiap hari khatam 1 atau sekali 3 bulan? Harusnya logika manusia, yang 1 kali khatam Al-Quran setiap hari tentu lebih banyak pahalanya. Kata Rasul, jangan lakukan. Bahkan Rasul menyuruh sekali 3 bulan. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, inni atiku aktsara min dzalik. Ya Rasulullah, kenapa harus sekali 3 bulan? Saya mampu lebih daripada itu ya Rasul. Lalu Rasul mengatakan, baik, kalau begitu sekali sebulan. Ya Rasulullah, aku mampu lebih daripada itu ya Rasul. Kata Rasulullah, sekali 10 hari. Kata Abdullah bin Amr, saya mampu lebih ya Rasulullah. Sekali 3 hari, tak ada lagi yang lebih daripada itu. Ketika Nabi mengatakan tak ada lagi yang lebih daripada itu, baru kemudian Abdullah bin Amr bin As tak berani lagi mengatakan saya mampu lebih daripada itu. Karena Nabi sudah mengunci, tak ada lagi yang lebih daripada itu. Akhirnya beliau mengikuti sunnah Nabi SAW, 1 hari 10 juz, 1 hari 10 juz, 1 hari 10 juz. Dan 1 hari 10 juz itu lebih afdol, lebih baik, lebih hebat daripada yang khotam 1 kali 1 hari. Kenapa? Ini yang mengikuti Nabi. Sementara ini Nabi katakan jangan. Mana yang amal syariat? Yang mengikuti Nabi atau yang dikatakan Nabi jangan? Akhirnya Abdullah bin Amr bin As mengikuti apa yang dikatakan Nabi SAW, baca Qurannya 10 juz 1 hari, 10 juz 1 hari, 10 juz 1 hari. Sehingga mengkhatamkannya sekali dalam 3 hari. Ketika berpuasa, Nabi mengatakan engkau puasa setiap hari. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya, jangan lakukan, kata Nabi. Puasalah engkau 3 hari dalam 1 bulan. Abdullah bin Abbas mengatakan, saya mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Kemudian sampai mengatakan, Nabi mengatakan 1 hari puasa, besok tidak. 1 hari puasa, besok tidak. Dan tidak ada yang lebih daripada itu. Ketika Nabi sudah mengatakan tidak ada yang lebih daripada itu, baru kemudian Abdullah bin Amr bin As tidak berani mengatakan, aku mampu lebih daripada itu. Akhirnya beliau puasa seperti itu. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok. Seperti yang kita kenal dengan puasa Nabi Daud. Begitu sampai wafatnya. Di usia tua, beliau mengatakan, andai dulu aku terima tawaran Nabi. Di usia tuanya beliau mengatakan, andai dulu aku terima tawaran Nabi. Berkata para pensyarah hadis tentang maksud perkataan Abdullah bin Amr bin As adalah, beliau sudah tua, tidak sekuat masa muda. Sehingga memang puasa Daud berat bagi beliau. Mengkhatamkan Al-Quran 10 juz sehari, berat bagi beliau.
Namun beliau tidak mau berhenti meninggalkan itu. Tidak mau meninggalkan itu, tetap menjaganya walau berat. Andai saya terima dulu, kan waktu tua lebih ringan gitu loh Pak. Memang sekarang lagi on fire-nya, on muda. Tapi agama toh bukan orang muda aja. Agama hanya berhenti waktu kita muda, tua udah ke agama lagi gitu. Tapi para sahabat tidak mau meninggalkan amalan yang sudah mereka amalkan di zaman Rasul. Tidak mau merubahnya sampai wafat. Walaupun itu ibadah sunat. Ini makna kata para ulama, perkataan Abdullah bin Ammar bin As, andai saya terima dulu tawaran Rasul. Sehingga lebih ringan ketika mengamalkannya di usia tua. Namun karena sudah komitmen untuk tidak meninggalkannya, dipertahankan terus sampai wafat. Walau berat. Ketika kita muda, tidak ada urusan, tidak ada rumah tangga, tidak ada urusan, tentu 10 juz mungkin mudah. Terutama bagi penghafal Al-Quran. Beda kalau sudah tua, banyak urusan. Kita dengarkan kumandang azan untuk kita lanjutkan materi dan tanya jawab insyaallah ta'ala.